sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Oktober 2023 bersama Pastor Antonius Tukiran MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita membaca Injil pada Fresh Juice edisi hari ini, 9 Oktober 2023. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus bermaksud mengoreksi kebiasaan kesalehan yang palsu yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Hidup saleh sering dimengerti sebagai tindakan ritual-ritual sesuai dengan aturan agama saja. Yesus mengajarkan bahwa hukum kasih merupakan hukum yang mengatasi aturan-aturan agama dan mengatasi batas-batas ras dan golongan. Yang terluka karena dirampok itu adalah seorang Yahudi, sehingga sesungguhnya seorang imam Yahudi dan seorang Lewi yang lewat di sana mempunyai kewajiban lebih besar untuk menolongnya, karena mereka sebangsa, namun juga karena kedudukan mereka sebagai pemuka umat.
Sebaliknya, akan lebih mudah dimengerti jika orang Samaria itu memilih untuk tidak menolongnya. Sebab saat itu bangsa Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Namun demikian, yang terjadi dalam perumpamaan itu adalah sebaliknya. Sesama orang Yahudi yang seharusnya menolong malah tidak menolongnya. Sedangkan orang Samaria yang tidak dianggap teman itulah yang menolongnya. Kisah ini seharusnya membuka pikiran kita tentang apakah kita sudah menjadi orang Samaria yang baik hati bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita, terutama jika itu adalah saudara kita sendiri. Saudara Fresh Juice yang terkasih, dikisahkan bahwa orang yang jatuh ke tangan penyamun itu sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Secara geografis, Yerusalem jauh lebih tinggi daripada Yeriko, sehingga jalan dari Yerusalem menuju Yeriko adalah jalan menurun. Yerusalem sering disebut sebagai kota yang kudus atau kota surgawi, sedangkan Yeriko adalah kota duniawi. Maka secara simbolis, turun dari Yerusalem ke Yeriko ini menggambarkan jatuhnya seseorang dari keadaan rahmat. Santo Agustinus mengajarkan bahwa orang Samaria ini menggambarkan Kristus sendiri, dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu adalah Adam, yang menggambarkan keseluruhan umat manusia yang jatuh dalam dosa oleh jebakan si jahat. Terdorong oleh belas kasihan, Kristus turun ke dunia untuk menyembuhkan luka-luka manusia dan menjadikan luka-luka tersebut sebagai luka-lukanya sendiri. Kristus merawat luka-luka itu dan mengolesinya dengan minyak dan anggur yang melambangkan sakramen. Sedangkan tempat penginapan itu menggambarkan gereja. Perumpamaan ini menggambarkan kisah belas kasihan Kristus kepada umat manusia, sejalan dengan banyak ayat lain di dalam Injil yang menunjukkan betapa ia berbela rasa dengan sesamanya yang menderita. Saudara-saudari rekan Fresh Juice yang terkasih, dan perumpamaan orang Samaria yang baik hati tersebut, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa hukum Allah yang terutama bukanlah jangan berbuat ini atau jangan berbuat itu. Hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan sesama. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Orang tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Tepatlah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 20. Mengasihi itu bukan soal perasaan atau sikap batin belaka, tetapi sikap hati yang kemudian keluar dalam wujud tindakan konkret, terutama untuk meringankan beban sesama yang sedang tertimpa kemalangan. Itulah yang dicontohkan oleh orang Samaria yang baik hati dalam perumpamaan Injil tadi. Bacaan Injil juga menunjukkan kepada kita bahwa sesama kita adalah siapa saja tanpa batasan apapun. Ajaran Yesus itu berbeda dengan apa yang sering terjadi di masyarakat kita. Perbedaan suku, agama, dan pilihan politik sering menjadi alasan orang untuk menjauhi dan bahkan memusuhi. Itulah sebabnya mengapa kadang terjadi konflik sosial bernuansa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau orang mengikuti ajaran Yesus dan memperlakukan siapapun orangnya sebagai sesama, maka diskriminasi dan konflik sosial berlatar belakang sara tidak akan pernah terjadi.
Nah, bacaan Injil hari ini mengajak kita sebagai murid-murid Kristus untuk berbelas kasih kepada siapapun, bukan hanya teman atau orang yang segolongan dengan kita, tetapi mereka yang barangkali membenci kita, yang pernah menyakiti hati kita atau merugikan kita. Belas kasih yang tulus sifatnya memberi tanpa mengharapkan balasan, menolong karena mengetahui bahwa orang tersebut membutuhkan pertolongan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, sebagai penutup, baiklah kita renungkan kata-kata Paus Benediktus ke-16. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati memberikan dua penjelasan yang sangat penting. Sampai saat itu, konsep sesama dimengerti sebagai saudara-saudara sebangsa dan orang-orang asing yang sudah menetap di Israel. Dengan kata lain, kepada komunitas suatu bangsa yang sudah terjalin erat. Batasan itu sekarang dihapuskan. Siapapun yang membutuhkan saya dan yang dapat saya bantu adalah sesama saya. Konsep sesama sekarang menjadi universal, tetapi tetap konkret. Walaupun telah diluaskan kepada semua umat manusia, sesama itu tidak direduksi menjadi sesuatu yang generik, abstrak, dan tidak menyatakan kasih. Tetapi yang meminta komitmen praktis saya di sini dan sekarang. Oleh karena itu, perumpamaan orang Samaria yang baik hati tetap menjadi patokan yang menekankan kasih yang universal kepada mereka yang membutuhkan kita, yaitu orang-orang yang kita temui secara kebetulan, siapapun dia. Tanpa menyimpang dari perintah mengasihi yang universal ini, gereja mempunyai tanggung jawab yang khusus. Di dalam komunitas gerejawinya, tidak seorang pun anggotanya harus menderita kekurangan. Semoga renungan ini mengajak kita untuk semakin hari, semakin mampu bersikap seperti orang Samaria yang baik hati itu. Terima kasih. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Oktober 2023. Terima kasih kepada Pastor Antonius Tukiran untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.